Halo para saudara dan saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam channel Sede Sapiense. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan berlimpah kasih setia Allah. Hari ini saya ingin berbincang-bincang sedikit untuk sebuah pertanyaan yang mendasar. Mengapa begitu banyak orang yang percaya terhadap kebohongan yang dijual oleh para ustadz seleb yang mengaku mualaf? So, tetap stay di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar. Mantap! Para pendengar setia channel Sede Sapiense, beberapa tahun belakangan ini, media sosial kita dihebohkan dengan kemunculan begitu banyak ustadz seleb. Secara mendadak mereka viral di media sosial. Sayangnya, mereka viral bukan karena kontribusi positif mereka bagi masyarakat, tetapi justru karena menjual berbagai macam produk kebohongan. Yang lebih menjijikkan lagi, mereka berbohong atas nama agama. Ada sederet nama yang bisa kita sebut. Antara lain, misalnya Chris Bangun Samudra, yang mengaku sebagai Ustadz Mualaf, lulusan S3 Vatikan. Anda tahu bahwa pengakuan ini adalah sebuah kebohongan besar karena di Vatikan tidak ada universitas yang memberikan gelar S3 bagi para alumnusnya. Semua imam, biarawan-biarawati pun awam yang kuliah di kota abadi Roma tidak pernah menyandang gelar lulusan Vatikan, tetapi lulusan Roma. Bangun Samudra hanya pernah sekolah di Seminari Garum Blitar. Itu pun hanya 1 tahun. Artinya tidak tamat. Nama lain adalah Ustadz Yahya Waloni, yang mengaku sebagai pendeta GKI, lulusan S3 Teologi, dan pendiri serta mantan rektor UKIP, Universitas Kristen Indonesia Papua, dan menjadi rektor di sana hingga 2004. Ini sebuah pengakuan lucu. Mengapa? Karena UKIP sendiri baru berdiri pada tahun 2005. So, UKIP yang mana yang dimaksud oleh Yahya Waloni? Ada juga nama lain, sebut saja Stephen Indra Wibowo, yang mengaku diri sebagai seorang Jesuit dan pernah bertugas sebagai pastor di Gereja Katedral Jakarta. Stephen Indra Wibowo lahir pada tahun 1981 dan ia mengaku masih sebagai pastor hingga tahun 2000. Artinya, jika dihitung rentang waktu dari tahun 81 sampai tahun 2000, Stephen Indra menjadi pastor pada usia 19 tahun. Lucu bin ajaib. Tidak pernah ada seseorang yang ditabiskan menjadi pastor dalam gereja Katolik pada usia 19 tahun. Kitab Hukum Kanonik pasal 1031 paragraf 1 menyatakan dengan jelas bahwa usia yang layak ditabiskan menjadi imam adalah 25 tahun. Perhitungan usia ini berdasarkan proses pertumbuhan dan mekanisme pendidikan Eropa. Di Indonesia sendiri, seseorang ditahbiskan menjadi imam atau pastor pada usia rata-rata 27 atau 28 tahun. Ada nama lain lagi, yaitu Faujan Al-Azmi, yang mengaku sebagai
seseorang yang lulus di Injil Vatican School dan anak kardinal. Well, tentang dia jangan dibahas panjang-panjang. Saya sudah pernah membuat konten tentang yang satu ini dengan nama konten sanggahan bagi yang ngaku-ngaku anak kardinal. Boleh Anda cek. Nama-nama yang saya sebutkan di atas hanya sedikit dari banyak deretan nama yang mengaku diri sebagai ustadz atau ustazah mualaf. Menariknya adalah bahwa fenomena ini sangat begitu laris di pasaran, seperti kacang goreng. Untuk mencari peruntungan, Anda cukup mengaku diri sebagai mualaf, entah dari Katolik, entah dari Protestan, hafal sedikit ayat-ayat tajir, belajar pelantar pelintir, bumbui dengan sedikit adonan bahasa Arab, resep Anda selesai, siap dijual di pasaran. Tidak peduli jualanmu menyehatkan konsumenmu atau malah membunuh akal waras mereka. Seorang filsuf Yunani kuno, Empedokles, pernah berkata, yang sama mengenal yang sama. Sebenarnya, Empedokles hendak menerangkan unsur-unsur pembentuk semesta. Unsur tanah mengenal tanah, unsur air mengenal air, dan lain sebagainya. Sintesis Empedokles ini juga berlaku bagi para ustadz mualaf ini dan para pendengarnya. Umumnya, sasaran para pengaku mualaf ini adalah orang-orang dari kelas menengah ke bawah. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan rendah, tidak memiliki pengetahuan iman yang cukup dan memadai, dan mereka adalah orang yang hampir putus asa di tengah perjuangan hidup yang semakin ketat ini. Dalam situasi masyarakat seperti ini, para ustadz ini mencuri panggung. Caranya gampang. Mengarang sederet cerita bohong. Menghafal sedikit ayat-ayat tajir. Belajar pelantar pelintir. Bumbui sedikit dengan adonan bahasa Arab. Resep jadi, siap dijual di pasar. Tidak peduli itu menyehatkan konsumennya atau malah merusak akal warasnya. Tetapi bagi mereka tujuannya tercapai. Ceramahnya laku, pundi-pundinya terjamin dengan baik. Well, memang pada akhirnya berbagai kebohongan yang dijual ini terbongkar. Tetapi sayangnya adalah bahwa sederet kebohongan yang sempat dibagikan kepada pendengarnya ditelan bulat-bulat tanpa sebuah aksi kritis, tanpa sebuah tindakan cross-check. Ini benar atau salah? Ini baik atau tidak? Hanya akal waraslah yang bisa melawan kebohongan. Berbagai aksi dari mereka yang mengaku ustadz mualaf ini sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi agama. Manusia secara eksistensial menemui kepenuhannya sebagai manusia yang mempribadi dan menyecara, manakala ia hadir bersama dengan orang lain, berkorelasi dengan orang lain, dengan pengakuan satu sama lain terhadap keunikan masing-masing, membangun jembatan kasih persaudaraan tanpa mengeliminasi satu sama lain. Jika demikian, boleh kita katakan bahwa
aksi-aksi kebohongan demi kepentingan pribadi yang dilakukan oleh oknum-oknum ini, berarti ada dalam dirinya atau ada bagian dirinya yang paling esensial yang terpecah belah, yang belum tuntas, yang harus diselesaikan. Sebaliknya, menerima apa saja tanpa disertai daya kritis, apalagi diketahui itu adalah kebohongan, tidak bisa dibenarkan begitu saja, merupakan sebuah bencana besar bagi nilai-nilai kemanusiaan. Bencana besar yang menggerus akal waras manusia. So, daripada menjual berbagai macam produk kebohongan yang tidak ada faedahnya bagi perkembangan positif manusia, lebih baik mempromosikan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang waras, yang menghasilkan tindakan-tindakan positif bagi kepentingan semua orang. Pada akhirnya, mari kita belajar untuk menggunakan akal budi secara waras. Kita juga mari belajar untuk menggunakan media sosial secara baik dan benar. Demi kesehatan pribadi kita, kesehatan akal budi banyak orang, dan demi kebaikan banyak orang. Terima kasih telah mendengarkan bualan dari saya. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semua.